para pendengar. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.cartoonet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara K. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Seri ke-205 ini didukung oleh para pemain Nonon sebagai Ayu Pupu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Kang Iwan sebagai Kisugata Brahma, Abang dan Adek sebagai prajurit, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Akhirnya Ayu Pupuh membuka kerahasiaan dirinya. Dia mengakui bahwa dialah sebenarnya ibu kandung Sakawuni. Semula Sakawuni merasa sedih, kecewa dan benci. Tapi kemudian ibu dan anak itu pun saling memaafkan. Mereka berpelukan erat dalam temaram cahaya bulan di puncak bukit Panampihan. Mereka lalu bersama-sama kembali ke rumah kediaman Ayu Pupuh alias Dewi Tunjung Biru. Malam itu, Dewi Tunjung Biru dan Kisugata Brahma merawat luka-luka Arya Kamandanu. Lepas tengah malam, Arya Kamandanu sadar dari pingsannya, tapi kemudian dia tidur pula sekali. Sakawuni merasa lega karena Arya Kamandanu tidak lagi merintih dalam tidurnya. Pagi harinya dia terbangun dan merasakan sakitnya sudah banyak berkurang.
Sakawuni mengajaknya pergi ke serambi depan untuk menemui Dewi Tunjung Biru dan Ki Sugata Brahma. Bagaimana keadaanmu sekarang? Oh, saya merasakan tubuh saya sudah menjadi lebih segar. Kau sembuh karena bunga tunjung biru itu, Kamandanu? Tidak, Sakawuni. Dia sembuh bukan karena bunga tunjung biru. Dia sembuh karena Sang Hyang Widi menghendaki kesembuhannya. Sedangkan aku dan bunga tunjung biru hanyalah sebagai persyaratan saja. Hanya sebagai sarananya saja. Iya. Memang, sebenarnya begitulah yang terjadi, Wuni. Hanya Sang Hyang Widilah yang bisa menyembuhkan seseorang dari sakitnya. Karena semua yang terjadi di atas permukaan bumi ini semata-mata berdasarkan kehendaknya belaka. Benar, Kek. Namun begitu, rasanya saya pantas untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongan Dewi Tunjung Biru. Iya. Tak ada buruknya mengucapkan rasa terima kasih pada seseorang. Nah, sekarang bagaimana, Pupu? Apakah kau benar-benar ingin melupakan desa Tanibala, desa kelahiranmu? Tidak, Ayah. Bagaimanapun juga, saya tidak akan pernah melupakan Tanibala. Disitulah saya pernah dilahirkan dan dibesarkan. Namun untuk saat sekarang ini, saya terpaksa belum bisa pergi kemana-mana, Ayah. Banyak sekali orang-orang yang datang kemari untuk minta pertolongan saya. Kadangkala mereka datang dari desa-desa yang jauh di bawah sana, Ayah. Ibu sekarang sudah menjadi seorang ahli obat yang mulai terkenal namanya, Kek. Bagus. Aku merasa gembira dan bangga karena kau bisa mengabadikan ilmu yang kau miliki untuk kepentingan orang banyak. Kukira sekarang ini kau sudah menemukan jalan hidupmu yang lebih mantap, Pupu. Saya kira begitu, Ayah. Saya sudah mendapatkan kebahagiaan dengan cara hidup seperti ini. Baiklah, Pupu. Ayahmu hanya bisa mengirim doa dan restu dari jauh. Semoga Sang Hyang Widi selalu melindungi langkah-langkahmu. Setelah dirasa segala sesuatunya cukup, Ki Sugata Brahma lalu minta diri kembali ke desa Tanibala. Sakawuni membantu Arya Kamandanu naik ke atas kuda. Matahari tersembul dari punggung Gunung Semeru, dan cahayanya celang-cemerlang menerangi dataran dan lembah-lembah serta bukit-bukit di bawahnya. Kabut pagi mulai menipis, dan cahaya matahari mulai hangat ketika mereka berangkat. Dewi Tunjung Biru menghantar sampai ke batas halaman. Mudahan kau tidak mengulangi pengalaman ibu di masa lalu. Semoga hidupmu kelak bahagia, nak. Semoga Sang Hyang Widi selalu melimpahkan rahmatnya untukmu. Tunjung kuning, tunjung putih, tunjung abang, dan kau tunjung ireng. Ayolah, mengapa kalian malah berdiri berjajar di situ? Ayolah kita mulai bekerja seperti biasa lagi. Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan hari ini. Menjelang tengah hari, mereka sudah meninggalkan kaki bukit. Mereka terus berkuda ke arah utara. Setelah melewati Candi Kidal, mereka mulai menyeberang hulu sungai Brantas. Mereka istirahat sejenak untuk minum di desa Balupare yang letaknya di sebelah timur kota Singasari. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju kaki Gunung Bromo. Aku tidak akan salah, Kakang. Aku mengenal salah seorang dari mereka.
Orang yang mana yang kau maksudkan? Yang perempuan. Aku masih bisa mengenali wajahnya dengan baik. Tapi aku masih meragukannya. Kita hanya berpapasan sekilas dengan mereka itu. Tapi aku dapat melihat wajahnya dengan cukup jelas, Kang. Ya, sekalipun kau mengenali orang itu, apa yang bisa kita lakukan? Kita mempunyai tugas yang lain sekarang ini. Kita bisa melaporkannya pada Tuanku Perwira Jaran Lejong, Kakang. Nah, itu dia Tuanku Jaran Lejong, Kakang. Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Kami baru saja istirahat, Tuanku Jaran Lejong. Kami berdua telah mengitari Candi Jajahu sampai 2 kali. Kami merasa lelah, kemudian kami istirahat sejenak. Kalian jangan menjadi orang-orang pemalas. Istirahat saja kerja kalian. Kalian ditugaskan apa oleh Mantri Segoro Winotan? Ampun, Tuan. Kami ditugaskan membantu Tuan Jaran Lejong selama mengadakan pemeriksaan di daerah sekitar kota Singasari. Nah, membantu. Kalian berdua ditugaskan membantu aku. Karena itu kalian jangan berbuat seenaknya. Ya, Tuan. Kalian harus terus bersamaku. Aku belum begitu mengenal daerah ini. Kalian harus menjadi penunjuk jalan yang baik. Jangan malah pergi kemana-mana. Ampun, Tuan. Kami berdua memang bersalah, Tuan. Cukup. Sudah. Kalian tidak usah berbuat macam-macam. Kalian harus betul-betul membantu tugas-tugasku di sini. Iya, Tuan. Kalau kalian berbuat seenak perut kalian sendiri, aku akan melaporkannya pada Mantri Segoro Winotan. Dan kalian bisa langsung dipecat. Sudah. Ayo kita berangkat. Aku masih belum puas. Aku ingin mengitari sekali lagi kota Singasari. Tunggu, Tuan. Tunggu dulu, Tuan. Tunggu apa lagi? Kau masih ingin istirahat lagi? Ampun, Tuan. Teman hamba ini ingin melaporkan sesuatu yang barangkali penting, Tuan. Betul begitu. Apa yang ingin kau laporkan? Baru saja tadi kami berpapasan dengan 3 orang berkuda, Tuan. Dan salah seorang di antaranya saya kenal dengan cukup baik. Siapa orang itu? Sepertinya orang itu selama ini dicari-cari oleh pemerintah Kediri, Tuan. Siapa orang itu? Di negeri ini banyak sekali orang yang dicari-cari pemerintah. Tapi siapa namanya? Dan apa hubungannya dengan pemerintah Kediri? Ampun, Tuan. Dia adalah seorang perempuan. Kalau tidak salah, dia bernama Sakawuni, Tuan. Sakawuni. Bagaimana kau bisa yakin bahwa dia Sakawuni? Orang itu memang berbahaya sekali. Waktu itu hamba diutus Mantri Segoro Winotan ke Jason Wungkal untuk mengantarkan surat, Tuan. Iya. Disitulah hamba bisa bertatapan muka dengan pendekar wanita yang bernama Sakawuni. Malah waktu itu hamba duduk berhadapan dengannya, Tuan. Dan belum lama ini hamba dengar bahwa Sakawuni sedang dicari-cari. Apa benar begitu, Tuan? Iya. Dia memang dicari-cari pemerintah Kediri. Orang itu telah berkhianat. Orang itu mempunyai kesalahan yang sangat besar terhadap pemerintah Kediri. Kalau bisa ditangkap, dia bisa dihukum berat. Tapi prajurit. Iya, Tuan. Apa kau betul-betul yakin bahwa dia Sakawuni? Hamba yakin, Tuan. Memang dialah Sakawuni. Dia berkuda bersama 2 orang yang lain. Yang satu orangnya masih cukup muda, Tuan. Sedang yang satunya lagi sudah lanjut usia. Mereka berkuda ke arah sana, Tuan. Ke arah kaki Gunung Bromo. Kalau memang begitu, kita harus mengambil tindakan. Baiklah. Sekarang kalian berdua kutugaskan untuk membuntuti mereka. Sementara aku akan melaporkan hal ini pada Tuanku Bajil di Jasun Wungkal. Lalu setelah kami yakin kemana arah tujuan mereka, apa yang harus kami lakukan, Tuan? Dengar. Yang pertama kali, kalian harus dapat memastikan bahwa orang itu adalah Sakawuni. Dan kedua, kalian harus bisa memastikan kemana arah tujuan mereka. Dan setelah data-data itu kalian peroleh, kalian segera melaporkannya ke Jasun Wungkal. Urusan ini akan langsung ditangani oleh Tuan Kumpu Bajil. Baik, Tuan.
kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Tapi awas, kalau kalian sampai teledor, aku akan melaporkan hal ini pada Mantri Segoro Winotan. Ayo kita berangkat. Sekarang bagaimana, Kakang? Ya, bagaimana lagi? Kita sudah mendapat tugas baru sekarang. Dan tugas ini jauh lebih berat dan berbahaya. Salah-salah, nyawa kita yang akan menjadi taruhannya. Mumpung belum terlalu lama, Kang. Saya kira mereka belum pergi terlalu jauh, Kang. Ayo, kita susul mereka, Kang. Tiba di desa Tanibala kembali, Ki Sugata Brahma menyarankan agar Arya Kamandanu banyak istirahat. 2 hari lamanya Arya Kamandanu hanya berbaring saja di ruangan tidurnya. Hari berikutnya dia terbangun dan merasakan tubuhnya menjadi semakin bertambah segar. Dia merasa jenuh terus-menerus berada di ruangan tidurnya. Dia ingin berjalan-jalan di luar untuk mencari suasana lain. Kamandanu, nampaknya kau jauh lebih segar pagi ini. Iya, benar Sakawuni. Lambung kiriku sudah tidak terasa sakit lagi. 2 malam ini aku tidur pulas sekali. Aku juga makan cukup banyak. Wah, kalau terus-menerus begini, aku bisa menjadi gemuk. Kalau kau menjadi gemuk, artinya kau hidup senang. Iya, tapi aku merasa jenuh. Aku ingin jalan-jalan di luar. Apakah kau tahu apa yang sebaiknya aku lakukan untuk menghilangkan kejenuhan ini, Sakawuni? Tentu saja aku tahu. Mari, kita buat acara yang menarik. Acara apa itu? Kalau memang benar-benar menarik, aku senang sekali. Ayolah ikut aku. Sakawuni, akan kau bawa kemana aku sekarang ini? Kau ingin kubawa kemana? Ya, terserah. Aku percaya pasti kau akan membawa aku ke suatu tempat yang menarik. Dengar, Kamandanu. Aku akan membawamu ke suatu tempat yang sangat menarik. Sangat indah. Bahkan jauh lebih indah dibandingkan istana para dewa di atas langit sana. Kau ini ada-ada saja, Sakawuni. Kau pasti sedang bergurau. Tidak, Kamandanu. Aku tahu kapan saatnya orang bergurau dan kapan saatnya orang harus bersungguh-sungguh. Aku memang akan membawamu ke suatu tempat yang sangat menyenangkan. Mengapa hal ini kulakukan? Aku hanya ingin membuatmu senang, Kamandanu. Ya, begitulah nasihat para orang tua. Kalau kita sedang merawat orang sakit, maka kita harus bisa membuat senang hati orang yang sedang sakit itu. Perasaan senang, gembira, dan tentram akan mempercepat kesembuhan sakit seseorang. Tapi rasanya sekarang ini aku sudah sembuh. Aku sudah merasa tidak sakit lagi. Kau jangan sembrono, Kamandanu. Kau masih harus minum obat dari ibuku. Di samping itu, sekarang ini kau masih dalam perawatanku. Ya, baiklah. Sekarang bagaimana? Sekarang ikut. Tunggu, Sakawuni. Tunggu dulu. Kita istirahat dulu. Nah, kan? Ternyata tenagamu belum pulih seperti sedia kala. Apakah kau merasa haus? Sayang sekali. Kita tidak membawa air minum. Jangan khawatir. Nih, lihat Kamandanu. Bukankah buah-buahan di atas itu bisa kita makan untuk sekedar mengusir rasa haus? Buah itu banyak mengandung air. Buah itu biasa dimakan oleh para gembala yang sedang mengembalakan ternaknya. Kau tunggu di sini sebentar ya. Aku akan memetiknya beberapa buah. Tunggu, Sakawuni. Tidak usah. Nanti kau terjatuh. Buah-buahan itu letaknya terlalu tinggi. Aku bisa menjaga diriku dengan baik. Sakawuni lalu melompat. Sebentar kemudian dia sudah berada di atas dahan pohon yang tinggi. Tangannya segera meraih buah-buahan dan melemparkannya satu persatu ke arah Arya Kamandanu. Arya Kamandanu. Dia takut aku terjatuh. Apakah dia benar-benar takut aku terjatuh? Apakah
dia benar-benar menaruh perhatian pada keselamatanku. Nah, aku akan mencobanya. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukannya kalau melihat aku terjatuh dari atas dahan pohon ini. Tolong, Kamandanu! Arya Kamandanu baru saja akan mengumpulkan buah-buahan yang dilemparkan Sakawuni. Mendadak dia sangat terkejut. Aku perhatiin ada yang lagi kayak mendadak nih. Siapa? Ya kakak lah. Habis belakangan selalu pakai parfum mahal, iya kan? Tuh harumnya berkelas, elegan banget. Enggak, bohong ah. Selain itu kulit kakak juga makin hari makin halus. Perawatan kan? Jadi sok tahu deh. Ayo ngaku, harum parfum mewah, perawatan kulit. Pasti banyak duit nih. Siapapun bakal mengira kamu pakai parfum mewah kalau mandi dengan Gift Silky Skin. Karena fine fragrance-nya memanjakanmu dalam kemewahan parfum elegan. Ekstrak soya bean-nya jadikan kulit lembut sehalus sutra. Nih, makanya mandi pakai Gift Silky Skin dengan fine fragrance. Oh, ini. Harumnya memang berkelas banget. Buat aku ya, bayar. Gift, belayan selembut sutra. Untuk melepas dan menyambut tamu-tamu Allah sekaligus mengikuti prosesi haji selama di Tanah Suci, Karimata FM kembali menghadirkan Informasi Haji Karimata FM 2011. Informasi seputar prosesi haji selama di Tanah Suci akan disampaikan secara lengkap oleh kontributor Karimata FM langsung dari Mekah, Madinah, Musdalifah, Arafah, dan tempat-tempat lainnya. Sekarang posisi saya ada di Mekah yang mewakili rekan-rekan dari TV One dan sekaligus juga teman-teman yang ada di Pamekasan ini. Ya Allah, ajunan Tuhan, ajunan tiap orang ada kawan si hadir. Dari semakin kalau boleh saksi mereka. Setiap dan kona termasuk dari kawan yang identitas kita ajunan Tuhan ya Allah. Karena ajunan Tuhan paling banyak yang semakin kali itu kalau peraki banyak mataki dari neraka. Dan kalau masuk akidah kawan saya ketika itu bisa. Masuk akidah kawan saya ketika itu bisa. Masuk akidah kawan saya ketika itu bisa. Simak Informasi Haji Karimata FM 2011 setiap hari jam 11 siang dan jam 3 sore hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Informasi Haji Karimata FM 2011 dipersembahkan oleh Rumah Sakit PHC Surabaya, Jalan Prapat Kurung Selatan 1-2 Tanjung Perak, Surabaya. Telepon 031 329 4801-3. Professional, care, accountable. Didukung oleh Telkom, the world in your hand. Sakawuni naik ke atas pohon buah-buahan. Dia bertengger di sebuah dahan yang cukup tinggi. Kemudian dia memetik buah-buahan itu dan satu persatu melemparkannya ke arah Arya Kamandanu yang berada di bawahnya. Mendadak dia berhenti memetik. Terlintas dalam pikirannya untuk menggoda Arya Kamandanu. Oh, Arya Kamandanu. Dia tadi mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan diriku. Dia takut aku terjatuh dari atas pohon ini. Apakah dia benar-benar takut aku terjatuh? Apakah dia juga memikirkan keselamatan diriku? Selama ini, aku selalu memperhatikannya. Telah beberapa kali aku berusaha menolong menyelamatkan nyawanya. Tapi, apakah dia juga akan cemas dan berusaha menolong aku jika aku mendapat bahaya? Aku ingin tahu. Aku ingin mencobanya. Hati-hati Sakawuni! Tolong! Tolong Kamandanu!
Sakawuni? Sakawuni? Oh, celaka. Rupanya dia pingsan. Oh, apa yang harus aku lakukan? Sakawuni? Rasakan kau, Kamandanu. Kau memang laki-laki yang bodoh. Kau tidak bisa membedakan mana orang pingsan dan mana orang yang pura-pura pingsan. Sakawuni. Oh, dia benar-benar pingsan. Tidak, Kamandanu. Aku tidak pingsan. Kau itulah laki-laki yang bodoh. Kau gampang ditipu seorang wanita. Apa yang kau lakukan, Kamandanu? Aduh, dia meraba-raba wajahku. Kurang ajar. Dia menyentuh pundakku. Dia menyentuh pipiku. Aduh, bagaimana ini? Celaka. Kalau aku masih pura-pura pingsan, wah, habis seluruh tubuhku digerayangin Kamandanu. Kurang ajar. Tapi, aduh, mengapa hatiku menjadi berdebar-debar? Kurang asam. Aduh, dia sekarang mencekal pinggangku erat-erat. Wah, dia meraba-raba betisku. Oh, awas kau, Kamandanu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tubuhku masih belum terlalu kuat. Tapi aku tidak mungkin membiarkannya terus-menerus berbaring dalam keadaan pingsan di tempat ini. Kalau begitu, aku harus menggendongnya ke tempat yang lebih sejuk. Nah, itu. Aku akan membawanya ke bawah pohon yang rindang itu. Arya Kamandanu lalu mengangkat tubuh Sakawuni perlahan-lahan. Sakawuni, gadis yang liar dan nakal itu diam saja ketika tubuhnya dibopong Arya Kamandanu menuju ke sebuah pohon yang rindang. Aduh, enak juga digendong laki-laki. Ayo terus, Kamandanu. Terus ke sana. Terus ke bawah pohon rindang sana. Aduh, sayang sekali dia tidak tahu bahwa sebenarnya aku hanya pura-pura pingsan. Kalau saja dia tahu, tentulah rasanya akan lebih enak. Tangan laki-laki ini benar-benar perkasa. Aku yakin tangan-tangan seperti ini akan sanggup melindungi seorang wanita selama-lamanya. Tangan yang penuh tanggung jawab. Tangan yang sanggup menempuh bahaya untuk melindungi istrinya. Aduh, rasanya seperti diayun-ayun di awang-awang. Rasanya aku mau digendong seperti ini selama-lamanya. Terima kasih, Kamandanu. Terima kasih. Hari ini kau telah benar-benar menaklukkan hati Sakawuni. Dan aku menjadi lega dan gembira. Rupanya kau juga mencemaskan keselamatanku. Rupanya kau juga kebingungan begitu melihat aku mengalami bahaya. Aduh, bunyi nafasnya sampai ngos-ngosan. Dan keringatnya menetes di wajahku. Ya, nyaman sekali. Nyaman sekali rasanya. Dialah yang menang. Kau setuju? Baiklah, aku setuju. Penjara. Arya Kamandanu berlari-lari menuju ke sebuah bukit kecil yang banyak ditumbuhi semak belukar. Tubuhnya segera lenyap di balik rumpun-rumpun semak. Sementara itu Sakawuni berlari ke arah lain. Dia berlari bagaikan terbang di atas rumput-rumput hijau.
Rambutnya berkibaran tertiup angin pegunungan yang sejuk. Dia berlari dengan bebas. Kadangkala ia berlari sambil tertawa-tawa kegirangan. Alangkah indahnya pagi yang cerah ini. Baru kali ini aku menyadari bahwa desa Tanibala adalah desa yang indah. Desa kelahiranku adalah desa yang jelita. Mengapa baru sekarang aku bisa merasakan dan menikmati keindahannya? Mungkinkah hal itu karena jiwaku selama ini senantiasa gersang? Sungguh menyakitkan mempunyai jiwa yang gersang. Tak ada yang bisa dilihat kecuali kegersangan. Tapi sekarang, apa yang tampak terbentang di depan mataku sama sekali berbeda. Semua tampak indah. Rumput-rumput pun ikut indah. Mega-mega di angkasa bagaikan bunga-bunga. Angin membelai bagaikan bisikan asmara di Wakamajaya. Apakah memang begini rasanya sedang jatuh cinta? Cinta. Cinta. Rupanya cinta itulah yang selama ini tak pernah aku miliki. Rupanya cinta merupakan mata air di tanah gersang. Ya, cinta adalah mata air di tanah gersang. Barang siapa tidak memiliki cinta atau ditinggalkan cinta, maka hidupnya akan menjadi gersang. Gersang dan kering kerontang. Aku belum bisa menangkap seekor kelinci pun. Ada-ada saja Sakawuni. Berburu kelinci adalah pekerjaan anak-anak kecil. Tapi baiklah, aku tidak ingin mengecewakan hati gadis itu. Sepertinya ada orang mengikuti langkah-langkahku. Dan jelas dia bukan Sakawuni. Aku tahu Sakawuni berlari-lari menuju ke sebelah sana. Siapa orang ini? Oh, kiranya kau yang mengikuti langkah-langkahku. Benar, Kamandanu. Akulah yang mengikuti langkah-langkahmu. Aku tahu sekarang. Aku tahu watak dan sifatmu yang sesungguhnya. Kau laki-laki berhati busuk. Tunggu Nini Raga Runting. Ada apa sebenarnya? Nah. Sekarang kau pura-pura tidak tahu persoalannya. Kau benar-benar laki-laki berhati busuk. Apa saja yang kau lakukan di tempat ini, Kamandanu? Selama ini, aku sedang menderita luka-luka yang cukup parah, Nini Raga Runting. Alah, masa bodoh dengan luka-lukamu itu? Apa kau mau luka-luka atau mau mampus sekalian? Aku tidak ambil peduli. Sekarang ini kau harus menjawab pertanyaanku, Kamandanu. Tahukah kau artinya kewajiban seorang laki-laki? Tahukah kau artinya kewajiban seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri? Jawab, Kamandanu. Jangan main-main. Aku datang jauh-jauh dari lereng Arjuna ke lereng Bromo ini tidak untuk main-main. Aku tahu, Nini Raga Runting. Kau pasti akan mengabarkan sesuatu tentang Mesin. Bagaimana keadaannya? Apakah dia dalam keadaan sehat-sehat saja? Kau benar-benar buaya darat, Kada Buntu. Kau itu suaminya, Kamandanu. Mesin itu istrimu. Mengapa kau malah bertanya padaku? Seharusnya kau tahu keadaan istrimu. Bagaimana aku bisa tahu, Nini Raga Runting? Bagaimana kau bisa tahu? Baiklah, aku mengaku bersalah.
Bukan pengakuan seperti itu yang aku butuhkan. Kau ini sebenarnya mau apa? Kau berkata bahwa kau mencintai istrimu. Tapi tiba-tiba saja kau tinggal pergi dia sendirian dalam keadaan hamil. Kau malah keluyuran ke sana kemari. Sekarang kau enak-enak bermesraan dengan seorang gadis lain. Apakah itu pantas? Apakah itu perbuatan seorang laki-laki yang patut dipuji? Jangan goblok, Kamandano. Kalau kau masih ingin membela diri, namanya kau laki-laki yang goblok. Goblok dan tidak tahu malu. Lalu sekarang aku harus bagaimana? Kenyataannya sekarang ini keadaanku seperti ini. Aku masih belum sembuh benar dari luka-lukaku. Ketahuilah, Kamandano. Mesin sekarang sedang dalam keadaan hamil tua. Setiap saat bisa saja dia melahirkan. Sedangkan kau, suaminya tidak ada di rumah. Dia cukup menderita akibat kelakuan dan sikapmu, Kamandano. Mengapa kau tak henti-hentinya menyiksa wanita itu? Kalau memang kau tidak mencintainya, lebih baik kau ceraikan saja dia. Tidak, Nini Raga Runting. Aku tidak bisa menceraikannya. Aku mencintai wanita itu. Kadal buntung. Omong kosong apa ini? Kau mencintai Mesin? Mana buktinya? Mana pengorbanan yang telah kau berikan untuk wanita itu? Kau jangan menipu aku, Kamandano. Sekalipun aku belum pernah mempunyai suami, tapi Nini Raga Runting tahu persis siapa dan apa itu laki-laki. Dia tidak lebih dari seekor kadal buntung, makhluk jahat yang pantas untuk dikuliti kepalanya. Nini Raga Runting, kau boleh saja mempunyai pendapat-pendapatmu sendiri tentang laki-laki. Aku tidak akan ikut campur. Tapi kukira kau pun tidak berhak untuk ikut campur urusan keluarga kami. Mesin itu adalah istriku. Tutup mulutmu. Enak saja bicara. Pikir dulu, Kamandano. Pikir dulu kalau kau mau bicara. Jangan hanya asal nyeplok saja. Mesin itu memang istrimu. Tapi dia adalah seorang wanita seperti halnya Nini Raga Runting. Dan aku tidak akan terima jika seorang wanita diinjak-injak martabatnya oleh laki-laki. Aku pasti akan membelanya. Kau memang seorang suami yang pantas dihajar sampai babak belur. Tunggu dulu. Kau lagi, sapi ompong. Iya, aku lagi kabel peot ada apa? Apa kau datang kemari? Sana pergi, sana. Aku datang kemari tentu saja untuk mencampuri urusanmu. Kau pun seorang laki-laki. Kalian berdua ini sama saja. Kalian sama busuknya, kalian sama jahatnya. Kaki tanpa rawang. Kau mau pergi atau tidak? Tunggu dulu kataku. Aku ingin ikut bicara. Apa tidak boleh? Alah, kau pasti akan membelanya. Aku tidak akan membela siapa-siapa. Aku hanya akan menyumbang bicara. Kan ada pepatah yang mengatakan bahwa 3 kepala pasti akan jauh lebih baik daripada hanya sebuah kepala. Itu hanya kata pepatah. Tapi kenyataannya, aku tidak membutuhkan kepalamu. Isi kepala laki-laki hanyalah comberan. Apa ini? Tunggu dulu. Nini Raga Runting tidak lagi mendengarkan apa yang diteriakkan Kafid dan Parawang.
Dia segera menyerang dengan gencar. Dan sebentar kemudian, dua orang pendekar tua itu pun sudah terlibat dalam pertarungan sengit. Sesaat lamanya Arya Kamandanu melihat jalannya pertarungan. Kemudian diam-diam dia pergi meninggalkan tempat itu untuk mencari Sakawuni. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami Arya Kamandanu dan Sakawuni? Silakan menunggu seri berikutnya. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular. Para pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.cartoonet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Dalam seri ke-207 ini didukung oleh para pemain Marlon sebagai Kakitan Paroang, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunting, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Kang Iwan sebagai Kisugata Brahma, dan Asdi Suhastra pembawa cerita.
Nini Raga Runting tidak memberi kesempatan pada kaki tanpa lawan untuk berkata-kata lagi. Dia segera menyerang dengan gencar. Jurus demi jurus berlalu. Nini Raga Runting bertarung sambil sekali waktu memaki-maki lawannya. Melihat dua orang pendekar tua itu tengah bertarung dengan sengitnya, Arya Kamandanu diam-diam melangkah pergi. Sudah, kambing peot sudah. Tidak ada perlunya kita meneruskan bertanding. Orang yang kita permasalahkan sudah pergi. Kau selalu datang mengganggu rencanaku saja, Sapi Ompong. Mengganggu bagaimana? Kau ini sembarangan saja menuduh orang. Aku datang hanya untuk ikut bicara. Kalau kau berkata punya hak bicara atas nama kaum wanita, aku pun punya hak bicara atas nama kaum laki-laki. Sudahlah, aku tidak mau bicara denganmu. Aku datang ke tempat ini untuk menemui si Kamandanu, suami berhati busuk itu. Tahu? Sudahlah. Mau kemana lagi Nini Raga Runting? Awas kau, Sapi Ompong. Berani kau mengikuti aku lagi? Ku tanggalkan jenggot putihmu yang seperti bulu kambing balon itu. Perempuan. Di mana-mana perempuan itu sama saja. Mudah tersinggung, mudah marah, mudah membenci, mudah tertawa. Semuanya mudah. Ya, kata orang, hidup ini akan terasa sepi tanpa perempuan. Apa benar begitu? Ya, mungkin benar. Mungkin saja benar begitu. Tapi... Ini Raga Runting. Tunggu aku. Tunggulah aku, kambing peot. Marilah, kita jalan sama-sama. Supaya dunia ini tidak terasa sepi lagi. Ya, cukup. Aku sudah berhasil menangkap 12 ekor kelinci. Semuanya menyenangkan. Gemuk-gemuk. Aku pasti akan memenangkan perlombaan ini. Aku yakin Arya Kamandanu tidak akan mampu menangkap lebih dari 3 ekor kelinci. Siapakah itu? Bukankah Arya Kamandanu yang berjalan kemari itu? Sepertinya dia sedang murung. Apa yang terjadi? Aku tidak melihat dia membawa seekor kelinci pun. Hei, Kamandanu! Aku di sini! Aku di sini, Kamandanu! Kemarilah! Aku di sini! Apa yang telah terjadi, Kamandanu? Mana kelinci yang telah kau tangkap? Maafkan aku, Sekawuni. Aku tidak bisa menangkap seekor kelinci pun. Tidak apa-apa. Kau belum berpengalaman soalnya. Aku mempunyai kebiasaan menangkap kelinci sejak masih kecil. Nih, lihatlah. Aku berhasil menangkap 12 ekor. Nanti malam, kita akan membakar daging kelinci ini untuk lauk makan. Bagaimana? Kau senang daging kelinci? Kamandanu? Ada apa denganmu? Kau merasa sakit lagi? Tidak, Sekawuni. Kau kelihatan lemah sekali. Kau loyo. Kau tidak bergairah. Kau tidak senang bermain-main denganku di taman ini? Tentu saja aku sangat senang bermain-main denganmu, Sekawuni. Kau jangan bohong. Kau pasti sedang menyembunyikan sesuatu, Kamandanu. Mari kita pulang, Sekawuni. Lihatlah, sinar matahari sudah semakin lemah. Sebentar lagi akan gelap. Sebel. Kau membuatku kecewa, Kamandanu. Aku tidak apa-apa. Bohong.
Aku tidak bohong. Sudahlah Sakauni. Sudahlah kita pulang. Nanti kau dicari kakek Sugata Brahma. Bukankah kau tidak minta izin pada beliau? Aku tidak mau pulang sebelum kau mengatakan yang sebenarnya. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Apalagi yang harus aku katakan? Kalau begitu, aku tidak mau pulang. Kalau kau mau pulang, pulanglah sendiri sana. Biarkan aku di sini. Jangan begitu, Sakawuni. Jangan begitu, jangan begitu. Ya harus begitu. Kau maunya begitu. Kalau tidak mau begitu, ya jangan begitu. Sebel. Baiklah. Kalau kau tidak mau pulang, baiklah. Kita di sini saja. Tapi kalau kakek Sugata Brahma marah, aku tidak mau bertanggung jawab. Kakekku tidak akan marah. Dia tahu siapa Sakawuni. Aku pergi meninggalkan rumah, bukan hanya sekarang ini saja. Bahkan aku sering keluyuran kemana-mana. Jarang ada di rumah. Kakekku tidak akan marah. Kau pikir aku ini siapa? Hah? Kau pikir Sakawuni ini siapa? Aku bukan anak kecil lagi, Kamandanu. Tapi bagiku, kau adalah seorang gadis kecil yang manis dan nakal. Dan kau adalah seorang pemuda desa yang dungu dan tolol. Tahukah kau, Kamandanu, bahwa kau ini seorang pemuda yang sangat menyebalkan? Iya. Aku memang menyebalkan. Aku adalah seorang pemuda desa yang dungu dan tolol. Karena itu menyebalkan. Maafkan aku, Kamandanu. Aku hanya bergurau. Tidak apa-apa. Sekali waktu kita memang perlu bergurau. Bercanda atau bergurau bisa menghilangkan ketegangan di dalam hidup. Kamandanu, bolehkah aku tahu tentang sesuatu? Apa yang ingin kau ketahui? Apakah kau sudah mempunyai seorang pacar, Kamandanu? Pasti sudah. Pasti kau sudah mempunyai seorang pacar, iya kan? Katamu kau tinggal di desa Kurawan. Pasti di sana banyak gadis-gadis yang cantik. Dan pasti salah seorang di antara mereka menjadi pacarmu. Benar bukan, Kamandanu? 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 Apa, Sakawuni? Sebel. Kau pasti sedang memikirkan pacarmu, iya kan? Iya kan, kau sedang memikirkan pacarmu? Sakawuni, kau ini sedang bicara apa? Sudahlah, sudah. Ayo kita pulang. Tunggu dulu, Sakawuni. Tidak, kita pulang sekarang. Tidak ada gunanya kita berdua di sini lagi. Kau sudah mengecewakan aku, Kamandanu. Tunggu sebentar, Sakawuni. Tunggu sebentar saja. Tidak, tunggu apa lagi? Aku mengajakmu bersenang-senang di sini, kau malah memikirkan pacarmu. Aku tidak mau menemani orang yang sedang memikirkan pacarnya. Lebih baik kita pulang sekarang. Ayo pulang. Sakawuni. Tunggu, Sakawuni. Tunggu. Sakawuni. Kau sudah tidur, Nduh? Kau jangan bergurau. Kakek tahu bahwa kau belum tidur. Ada apa, Kek? Benar bukan? Kau belum tidur? Iya, ada apa? Aku dengar dari pamanmu Rangkut. Kau bersama Angger Kamandanu katanya berburu kelinci. Mana kelincinya? Katanya kau mau membakar daging kelinci malam ini. Mana? Tidak, Kek. Tidak jadi. Mengapa tidak jadi? Mana kelincinya? Sini. Biar kakek yang membakarnya di serambi depan sana. Kalian nanti tinggal makan saja. Ini, lihat. Kakek sudah membuat bumbunya. Kelincinya sudah saya buang semuanya, Kek. Loh, kok dibuang? Kau sudah capek-capek mencarinya. Sekarang malah dibuang. Ada apa dengan Mondo? Tidak biasanya kau gelisah seperti ini. Aku sedang kesal. Kesal. Siapa yang membuatmu kesal? Angger Kamandanu ya? Kalian bertengkar ya? Iya, Kek. Dia itu yang membuatku kesal. Bagaimana tidak, Kek?
Tadi pagi, aku bermaksud mengajaknya bersenang-senang dengan berburu kelinci. Mengajak orang lain bersenang-senang itu baik, Sakawuni. Lalu selanjutnya bagaimana? Mengapa tiba-tiba Angger Kamandanu membuatmu kesal? Entahlah, Kek. Dia tiba-tiba saja murung. Aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba berubah menjadi murung. Dia banyak diam, melamun terus. Aku kan jadi kesal. Aku ini dianggap apa? Dan lagi, tidak biasanya dia begitu, Kek. Biasanya dia selalu berterus terang padaku. Tapi sekarang ini, sepertinya dia menyembunyikan sesuatu, Kek. Sudahlah, Wuni. Sudahlah. Angger Kamandanu kan belum sembuh betul dari sakitnya. Sudah, Kek, sudah. Dia sudah benar-benar sembuh. Dia sendiri yang mengatakannya begitu. Tapi, ya, tidak tahulah. Tadi pagi tidak apa-apa kok. Ya, sudahlah. Mungkin Angger Kamandanu mempunyai persoalan pribadi. Persoalan pribadi? Iya. Mungkin dia mempunyai persoalan yang orang lain tidak boleh ada yang tahu. Itu namanya persoalan pribadi. Mengapa harus merahasiakan sesuatu? Kalau begitu namanya dia tidak jujur, Kek. Bukan begitu, Wuni. Setiap orang mempunyai persoalan pribadi. Walaupun dia mempunyai kejujuran, seperti Batara Ismaya. Tapi dia merasa perlu merahasiakan persoalan pribadinya itu. Karena memang hal itu tidak pantas diceritakan ataupun dibeberkan pada orang lain. Kau harus tahu soal itu, Wuni. Ya sudahlah, Kek. Sudahlah. Masa bodoh dengan persoalan pribadinya Kamandanu. Lebih baik begitu. Dan lebih baik lagi, sekarang ini kau tidur saja. Kau pasti lelah setelah seharian berlari-lari mencari kelinci. Tidur, Lando. Nah, tidur ya. Ya, Kek. Saya mau tidur. Mungkin benar juga apa yang dikatakan kakek Sugata Brahma. Kamandanu mempunyai persoalan pribadi. Memang selama ini belum banyak yang ku ketahui tentang dirinya. Dia tidak pernah menceritakan apa-apa tentang dirinya. Persoalan apa ya? Aku jadi penasaran. Sementara itu, Arya Kamandanu sendiri gelisah di tempat tidurnya. Pertemuannya yang mendadak dengan Nini Raga Runting telah mengacaukan pikirannya. Dia merasakan ruangan tidurnya menjadi sumpek dan pengap. Tiba-tiba dia ingat Maisin dan Panji Ketawang yang sekarang ini ditinggal di lereng Gunung Arjuno. Maisin, dia adalah istriku. Walaupun sekarang ini dia hamil akibat perbuatan orang lain, dia tetap istriku. Tidak sepantasnya aku membuatnya lebih menderita. Mungkin benar apa yang dikatakan Nini Raga Runting. Aku adalah seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Maisin, maafkanlah aku, Maisin. Kalau sampai terjadi sesuatu atas dirimu, aku benar-benar akan menyesal. Aku merasa sangat berdosa. Arya Kamandanu, apa yang kau lakukan di tempat ini? Kau benar-benar seorang lelaki pengecut. Kau melarikan diri dari tanggung jawab keluarga. Kau terlantarkan istrimu, dan kau terlantarkan keponakanmu Panji Ketawang. Ada apa dengan pikiranku ini? Mengapa pikiranku selalu kacau balau begini?
Mengapa pikiranku tidak pernah mengendap dan tenang? Oh, Sang Hyang Widi, tenangkanlah hatiku, jernihkanlah hatiku, dan tabahkanlah jiwaku. Arya Kamandanu kemudian bangkit dari pembaringannya. Dia melangkah ke arah pintu dan segera membuka daun pintu. Dia bermaksud mencari udara segar di luar. Tapi belum sampai dia kembali menutup daun pintu itu, mendadak telinganya menangkap desingan senjata rahasia. Ada seseorang melemparkan senjata rahasia padaku. Aku tahu. Ini pasti pekerjaan Nini Raka Runting. Nah, benar bukan? Tangan Arya Kamandanu lalu bergerak mencabut senjata rahasia itu. Di bagian pangkal senjata rahasia terdapat gulungan daun lontar. Dia lalu membuka daun lontar itu dan membaca isinya. Hei, Kamandanu, laki-laki berhati busuk. Temuilah aku di lereng bawah desa Tanibala ini. Aku menunggumu di sana sampai besok malam. Kalau kau tidak datang juga, kau akan menyesal. Aku tidak perlu menyebutkan namaku lagi. Kau pasti tahu siapa yang menulis pesan ini. Oh, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah aku harus berterus terang pada Sakawuni? Apakah nanti dia tidak akan kecewa dan marah padaku? Selama ini rupanya dia belum tahu siapa diriku. Dia belum tahu bahwa sebenarnya aku sudah mempunyai seorang istri. Semua ini kesalahanku. Dan sekarang aku terpaksa menghadapi kesulitan yang rasanya mau membuat kepalaku pecah. Baiklah. Aku akan memutuskannya besok pagi. Aku masih mempunyai 1 hari untuk memikirkan soal ini. Yang penting Sakawuni jangan sampai tahu persoalan yang sekarang sedang melanda diriku. Kasihan gadis itu. Dia pasti akan kecewa sekali kalau sampai tahu keadaanku yang sebenarnya. Aku perhatiin ada yang lagi kayak mendadak nih. Siapa? Ya kakak lah. Habis belakangan selalu pakai parfum mahal, iya kan? Tuh harumnya berkelas, elegan banget. Enggak, bohong ah. Selain itu kulit kakak juga makin hari makin halus. Perawatan kan? Jadi sok tahu deh. Ayo ngaku, harum parfum mewah, perawatan kulit. Pasti banyak duit nih. Siapapun bakal mengira kamu pakai parfum mewah kalau mandi dengan Gift Silky Skin. Karena fine fragrance-nya memanjakanmu dalam kemewahan parfum elegan. Ekstrak soya bean-nya jadikan kulit lembut sehalus sutra. Nih, makanya mandi pakai Gift Silky Skin dengan fine fragrance. Oh ini. Harumnya memang berkelas banget. Buat aku ya, bayar. Gift, belayan selembut sutra. Untuk melepas dan menyambut tamu-tamu Allah sekaligus mengikuti prosesi haji selama di Tanah Suci, Karimata FM kembali menghadirkan Informasi Haji Karimata FM 2011. Informasi seputar prosesi haji selama di Tanah Suci akan disampaikan secara lengkap oleh kontributor Karimata FM langsung dari Mekah, Madinah, Musdalifah, Arafah, dan tempat-tempat lainnya. Sekarang posisi saya ada di Mekah yang mewakili rekan-rekan dari TV One dan sekaligus juga teman-teman yang ada di Pamekasan ini. Ya Allah,
Tuan, agensinya berada kawan si hadir. Dan semakin kalau boleh saksi mereka. Siaki dan Kona termasuk kawan agensi kita ajudan Tuan ya Allah. Karena ajudan Tuan paling banyak yang semakin kalinto al-Qur'aki menyelamatkan dari neraka. Dan Kona masuk akidah kawan saya kasih kalinto bisa. Masuk akidah kawan saya kasih kalinto bisa. Masuk akidah kawan saya kasih kalinto bisa. Simak informasi haji Karimata FM 2011 setiap hari jam 11 siang dan jam 3 sore hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Informasi haji Karimata FM 2011 dipersembahkan oleh Rumah Sakit PHC Surabaya, Jalan Prapat Kurung Selatan 1-2 Tanjung Perak, Surabaya. Telepon 031 329 4801-3. Professional Care Accountable. Didukung oleh Telkom, the world in your hand. Selamat siang, selamat datang. Ini saja Bu belanjaannya. Siang, iya, ini saja belanjaannya Mas. Maaf Mas, belanjaannya dibungkus dengan kantong belanjaan yang saya bawa saja. Tidak apa Bu, ini sudah bagian dari pelayanan toko kami. Membungkus dengan kantong plastik dari toko kami. Kalau pakai kantong plastik, selain boros, plastik itu juga termasuk benda yang tidak ramah lingkungan. Satu kantong plastik yang Anda gunakan memerlukan waktu ratusan tahun untuk terurai dan menyatu kembali dengan tanah. Mari kampanyekan diet plastik dengan membawa kantung belanja sendiri ketika berbelanja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PHR Radio dan Jaringan Radio Komunitas. Selalu mendekatmu, kau mengerti hatiku, kaulah semangatku. 1033 Karimata. Arya Kamandanu kembali masuk ke ruangan tidurnya. Dia gelisah. Pesan yang ditulis Nini Raga Runting di atas daun lontar membuat hatinya tidak tenang. Dia gelisah, namun begitu dia mencoba untuk berbaring, ada dua wajah timbul. Kakang Kamandanu, di mana kau sekarang ini, Kakang? Mengapa sikapmu kepadaku seperti itu? Aku tahu, kau masih menyimpan segenggam kekecewaan. Ya, semua ini karena salahku. Kamandanu, kau ini pemuda dungu. Kau terlalu lugu. Tapi aku senang, karena kau seorang laki-laki yang jujur. Kakang Kamandanu, mengapa kau masih juga belum kembali? Selama ini aku dan Panji Ketawang selalu menunggu kehadiranmu, Kakang. Kami sangat membutuhkan kehadiranmu. Apa kau tidak ingin sembuh, Kamandanu? Sudahlah, kau tidak usah cerewet. Kau orang sakit, kau tidak boleh banyak bicara. Kakang Kamandanu, mengapa kau masih berusaha menjauhi aku? Apa salahku sebenarnya? Kau tahu, aku pun hanya seorang manusia biasa yang tidak sempurna. Aku bisa saja membuat kesalahan. Dan memang aku telah membuat kesalahan yang sangat mengecewakan hatimu. Tapi percayalah, Kakak, semua ini bukan kehendakku sendiri. Ayo, Kamandanu, kau pegang erat-erat pinggangku. Kita harus berangkat lagi. Kita tidak boleh istirahat terlalu lama di tempat ini. Hiya! Aku merasakan bahwa hubungan kita selama ini
sebagai suami istri tidak selaras. Kita belum bisa mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan yang suci dan murni. Kita masih terus-menerus dicekam oleh peristiwa masa lalu. Tapi aku masih mengharapkan suatu ketika keadaan ini akan berubah. Dan aku yakin suatu ketika kita akan bisa memperbaikinya. Iya, terus terang aku cemburu. Aku cemburu, Kamandanu. Aku tidak ingin kau direbut wanita lain. Lereng Arjuno ini menjadi sepi dan lengang semenjak kau pergi, Kakak. Aku seringkali menangis sendirian. Kandunganku semakin hari semakin bertambah besar. Sementara aku masih harus terus merawat dan mengawasi Panji Ketawa. Kasihan bocah itu. Dia sangat merindukan orang tuanya, Kakak. Dan dia sering menanyakanmu, Kamandano, apa kau merasa lelah? Kau harus menguatkan dirimu. Kau jangan putus asa. Aku yakin luka-lukamu bisa sembuh. Lihat, sebentar lagi kita sudah akan tiba di kaki Bukit Panampihan. Ya. Kamandano? Kamandano? Kemana orang itu? Rupanya dia sudah tidak ada di kamarnya. Kamarnya kosong. Wah, dia masih harus minum obat sekali lagi. Hei, apa ini? Kamandano, kalau kau seorang laki-laki sejati, seorang laki-laki yang bertanggung jawab, kau harus menemui aku. Besok malam kau harus menemui aku di lereng bukit di bawah desa Tanibala ini. Kau tidak perlu tahu siapa namaku, karena kau pasti tahu siapa yang menulis pesan ini. Rupanya benar apa yang dikatakan kakek Sukata Brahma. Kamandanu mempunyai persoalan pribadi. Persoalan apa ya? Pesan yang ditulis orang di atas daun lontar ini terlalu singkat. Semuanya masih belum jelas. Baiklah, aku harus dapat menyingkap rahasia di balik pesan daun lontar ini. Sakawuni mendengar desir langkah-langkah mendekat. Dia buru-buru meletakkan kembali selembar daun lontar itu di atas pembaringan. Kemudian dia pura-pura membenahi meja Arya Kamandanu. Oh, kau Sakawuni? Iya. Kau masih harus minum obat sekali lagi, Kamandanu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Sepertinya aku sudah benar-benar sembuh, Sakawuni. Iya, tapi kau harus menghabiskan obat yang diberikan ibuku. Ini obatmu. Kuletakkan di atas meja. Terima kasih, Sakawuni. Tidak akan kuminum. Dari mana kau, Kamandanu? Aku baru saja dari pancuran di belakang. Oh. Sejak kemarin pagi, aku belum membersihkan badanku. Iya. Ada yang ingin ku ketahui, Kamandanu. Kemarin, ketika kita sedang berburu kelinci, kulihat tiba-tiba kau nampak murung. Apakah kau mempunyai persoalan yang berat? Tidak. Aku tidak mempunyai persoalan apa-apa. Barangkali kau mempunyai persoalan pribadi yang tak ingin kau ceritakan pada orang lain? Tidak, Sakawuni. Sudah kukatakan, aku tidak mempunyai persoalan apa-apa. Baiklah kalau begitu. Maafkanlah aku. Ada apa, Sakawuni? Tidak ada apa-apa. Aku pergi dulu.
Seharian itu, Arya Kamandanu hampir tidak keluar dari kamarnya. Sampai menjelang sore hari dia masih belum bisa mengambil keputusan. Dia ingat Meisin dan Panji Ketawang keponakannya. Dia kasihan pada mereka. Dia ingin kembali ke lereng Arjuna. Tapi dia tidak sampai hati meninggalkan Sakawuni begitu saja. Dia merasa banyak berhutang budi pada gadis Tanibala itu. Walaupun sebenarnya dia masih sangat mencintai Meisin, tapi bayangan Sakawuni tak bisa dicampakkan begitu saja. Menurut pendapatnya gadis itu cukup baik. Dia memang agak brutal dan liar, tapi pada dasarnya dia adalah seorang wanita yang berhati mulia. Waktu terus berjalan. Akhirnya malam pun tiba. Desa Tanibala kembali berbaring dalam suasana lengang dan sunyi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tapi bagaimanapun juga, aku harus memutuskannya. Sebenarnya aku kasihan pada Sakawuni. Dia pasti akan kecewa sekali. Dan aku sendiri tidak boleh larut dalam godaan seperti ini. Aku harus berani mengambil sikap seorang satria. Aku akan tetap melangkah di atas jalan yang lurus dan benar. Aku tidak boleh mengkhianati kesucian perkawinan. Bagaimanapun juga, malam ini aku harus kembali ke lereng Arjuna. Akhirnya Arya Kamandanu dipaksa oleh keadaan untuk berani mengambil keputusan. Dia lalu menutup pintu ruangan tidurnya. Sekilas dia menengok ruangan tidur Sakawuni. Nampak lampu masih menyala di dalamnya. Arya Kamandanu mendesah perlahan. Kabut mulai turun ketika kakinya melangkah meninggalkan rumah kediaman Ki Sugata Brahma. Arya Kamandanu terus melangkah menembus kegelapan daerah pegunungan. Beberapa kali dia berhenti untuk menengok ke belakang, ke arah rumah kediaman Ki Sugata Brahma yang berdiri di balik pohon-pohon buah. Rumah itu nampak tenang dan tentram. Dia merasakan kehangatan ketika tinggal di dalamnya. Untuk terakhir kalinya, Arya Kamandanu menengok ke arah rumah Ki Sugata Brahma, sebelum kemudian dia melompat dan tubuhnya segera lenyap di balik kelokan bukit. Dia sama sekali tidak tahu bahwa ada sepasang mata mengawasi kepergiannya dari tempat tersembunyi. Kamandanu mau pergi kemana dia malam-malam begini? Langkah-langkahnya sangat mencurigakan. Oh, pasti dia mempunyai rahasia yang disembunyikan. Pasti dia mempunyai persoalan pribadi. Dan sekarang rupanya dia ingin menyelesaikan persoalan pribadinya itu. Ya, baiklah. Aku akan terus mengikutinya. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya dialami Arya Kamandanu. Sebuah kidung ku nyanyikan untuk mengusir duka nestapa malam ini. Hatimu kalut, jiwamu kalang kabut, tanganmu tak henti-hentinya mengelus perut, sambil mengelus matamu menatap sudut-sudut malam yang dingin. Dan sementara kau merintih perlahan, seorang lelaki melihatmu sambil tertawa. Maka keadilan di muka bumi menjadi sirna. Sebuah hidung ku
nyanyikan untuk menemani hati seorang istri yang berusaha menyeberangi penderitaan malam ini. Waduh. Gedung apa itu tadi? Lagi-lagi kau. Rupanya diam-diam kau mencintai aku, sapi Hongkong. Ya, mungkin kau benar, Kambing Peot. Mungkin aku mencintaimu. Tapi dengar dulu alasanku, ya. Aku mencintaimu karena pada dasarnya kau ingin menjadi pacarku. Bandot tua tidak tahu diri. Daripada jadi pacarmu, lebih baik aku mampu sekarang ini. Jangan mati dulu. Kalau kau mati, aku sama siapa? Kau pacaran saja sama monyet. Jangan begitu, Kambing Peot. Rupanya kau belum mampu memberikan penilaian pada seseorang. Masa laki-laki setampan ini disuruh pacaran sama monyet? Kau pikir kau lebih tampan dari monyet? Kau tidak pernah mandi, bau badanmu busuk dan tengik. Kau lebih jorok dibanding babi hutan yang paling jorok. Sudah, sana pergi. Apa perlunya kau datang kemari? Tunggu. Aku datang kemari hanya ingin mendengar kidungmu, Nenek Raga Runting. Wah, kidungmu itu tadi sangat bagus. Suaramu juga masih merdu merayu. Hanya sayang, aduh, napasmu kembang kempis seperti seekor ikan rawa jatuh ke darat. Kau pikir suaramu merdu seperti bulu peri itu? Suaramu pun tidak lebih bagus dari seekor monyet sakit mencret. Ya, tidak bisa. Suaraku pasti jauh lebih merdu dibanding suaramu. Kau mau lihat buktinya? Mau dengar? Dengar baik-baik. Dengarlah, wahai para satria utama. Dengar bunyi tembang yang dinyanyikan kakek tanpa ruang. Tembang bukan sembarang tembang. Tembang ini bercerita tentang laki-laki perkasa. Dia tegak bagaikan arca Batara Siwa. Dia besar dan megah bagaikan Gunung Arjuna. Dia bijak bagaikan pemerintahan Prabu Ranggabuni. Dia adil seperti Putri Simha. Dan dia sabar setia bagaikan Dewa Brahma. Dia berani seperti Pandu. Dia sakti seperti Bisma. Dan dia goblok gandungmu seperti sapi ompong. Kau curang, Raga Runting. Aduh, kau Kambing Peot. Kau licik, culas. Dengar dulu, gedungku ini belum selesai. Kau sudah tertawa seenak perutmu sendiri. Sudah, pokoknya suaraku pasti jauh lebih merdu dibanding suaramu, Kambing Peot. Sudahlah, sapi ompong. Cepat sana pergi. Itu lihat. Orang yang kutunggu-tunggu rupanya sudah datang. Rupanya kau datang juga, Kamandanu. Aku ingin bicara padamu, Nini Raga Runting. Tak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kau sudah tahu semuanya. Sekarang kau tinggal memilih.
Tinggal di desa Tanibala ini bersama gadis pacarmu itu, atau segera kembali ke lereng Arjuna untuk menemui istrimu? Tentu saja aku akan segera kembali ke lereng Arjuna, Nini Raga Runting. Tapi ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah ada sesuatu yang telah menimpa diri Mesin? Mesin itu sekarang sudah hamil tua. Sewaktu-waktu dia bisa saja melahirkan. Seharusnya kau tidak pergi kemana-mana. Seharusnya kau menunggu istrimu itu sampai dia melahirkan. Hah? Nah, bagaimana Kak Mandanu? Kau sudah siap berangkat sekarang, ha? Aku tidak bisa berangkat sekarang, Nini Raga Runting. Kurang ajar. Mengapa begitu? Aku masih mempunyai urusan di desa Tanibala ini. Mungkin besok atau lusa, aku akan segera... Tidak bisa. Kau harus berangkat malam ini juga. Kalau kau tidak mau berangkat, aku akan memaksamu berangkat. Tunggu, sabar. Tunggu dulu, Kambing Peot. Kok main paksa begitu? Laki-laki seperti dia itu memang harus dipaksa, tahu? Dia memang tidak pernah mau mengerti tentang istrinya. Dia hanya mau cari enaknya sendiri saja. Sudah tahu istrinya hamil, malah pergi keluyuran kemana-mana. Malah pergi pacaran dengan gadis lain lagi. Laki-laki macam apa kau ini, Kamandanu? Jangan begitu, Nenek Raga Runting. Belum tentu Arya Kamandanu ini bermaksud tidak baik. Dia pasti mempunyai alasan yang kuat kalau sampai meninggalkan istrinya sendirian di lereng Arjuna. Percayalah padaku, Nini Raga Runting. Aku akan segera menyusul. Ada yang harus kuselesaikan lebih dulu di desa Tanibala ini. Aku harus berpamitan pada Sakawuni dan kakek Sugata Brahma. Mereka adalah orang-orang yang selama ini telah memberikan pertolongan padaku. Aku banyak berhutang budi pada mereka. Tidak! Kau tidak perlu berpamitan pada kami, Kamandanu. Kalau kau mau pergi, silakan pergi. Lebih cepat pergi lebih baik. Suara Sakawuni yang berteriak lantang terdengar seperti ledakan halilintar di telinga Arya Kamandanu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Arya Kamandanu meninggalkan desa Tanibala? Dan bagaimana dengan sikap Sakawuni? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular.